Jadi gimana? Tanya Hasya, dia menuntut jawaban pasti sementara yang dimintai jawaban malah terlihat tidak mau menjawab. Aku nanya kamu loh, kok kamu cuma diem doang? Decak Hasya. Gue emang sahabatan sayang, tapi mana tahu kalau dia gitu. Hasya memutar bola matanya malas, nggak jujur sama aku pulang aja. Mana bisa, orang pintunya aja masih dikunci. Sombong Damian. Aku kabur lewat jendela balkon kamu. Mau mati lo. Decak Damian yang tidak suka dengan ide gila Hasya. Gelantunganlah, kan aku Superman. Katanya tersenyum bangga. Damian menahan tawa, Spiderman on, ngapain lo bilang Superman? Damian tertawa enggak dan itu berhasil membuat Hasya malu. Ih, tapi kan sama-sama superhero. Ya sama, tapi kekuatannya yang beda. Kalau nggak pernah nonton minimal jangan sebut, bisa dirujak nanti sama. Sama siapa? Potong Hasya cepat, dia berdecak pinggang menatap Damian galak. Sama gue lah, emang ada yang berani ngerujak lo selain gue? Bangganya. Hasya mencibir, sok bilang ngerujak, kamu kayaknya sama aja deh sama Karel. Sama-sama mau cewek banyak. Loh kok nuduh? Ucap Damian, ya kali dia laki-laki mahal mau sama banyak cewek. Yang satu aja ini udah bikin pusing 7 keliling. Ya kan kalian sahabatan, siapa tahu kan Karel playboy kamunya juga ikutan. Giliran yang jelek gini aja gue dibawa-bawa, pas bagus dibuang. Emang kamunya gitu, kalian temenan udah lama kan? Nggak mungkin dong selama temenan sama Karel nggak ngelirik cewek lain yang lebih. Ya ampun Sya, Gusti Agung Naga-Naga. Gue cuma punya satu cewek yang ceweknya polos-polos bego, on, nggak bener kalau ngejawab. Pokoknya paket lengkap tuh ada di lo semua, bisa-bisa lo yang selengkapnya gini mau gue duain. Rugi dong. Katanya ngegas. Maksud kamu apa aku paket lengkap? Bingung Hasya. Ya lo polos minusnya di bego, lo tepos tapi kadang monto aduh-aduh, sayang sakit. Lirihnya, mengusap belakang kepalanya yang dipukul Hasya dengan tenaga sayang. Aku tepos. Katanya melotot, hampir keluar tuh bola mata Sya. Siapa bilang, pacar gue montok gini? Ariel Tatum aja kalah jauh. Tadi kamu yang bilang kalau aku ini tepos, jadi selama ini yang kamu lihat aku datar kayak jalanan aspal gitu. Decaknya. Ya ampun yang, tadi kan gue udah bilang. Lo montok sampai Ariel Tatum aja ngiri sama body lo. Ngarang. Ucap Hasya. Dia terlihat kesal, ya kesel lah dibilang tepos sama pacar sendiri walau kenyataannya emang gitu. Tapi Hasya punya Samantha dan Rahel ya, meski nggak besar-besar banget tapi punya. Sya. Panggil Damian, mencolek bahu Hasya yang tidak mau menatapnya. Marah ya sama gue? Kelihatannya. Bener-bener keren si cewek, yang tadinya nggak berani ngelawan berubah jadi emak-emak tukang labrak. Kalau begini sih, Damian yang galaknya ngalahin guru BK juga kalah. Kan nggak ngomong gitu ke lo-nya. Ih jangan colek-colek, sana cari cewek yang montoknya kayak pantat babi. Ih kan maunya punya lo. Hasya menyerit tak suka, dasar mesum, cowok sama aja. Fokusnya ke yang lain-lain. Damian sampai kaget dengan amukan tiba-tiba Hasya, ini konsepnya gimana woi? Dibilang tepos marah, dibilang maunya dia doang malah dikatain mesum. Mesum, kamu emang mesum banget jadi manusia, pokoknya mesum. Teriak Hasya di depan telinga Damian. Astaga, nyawa gue. Lirih Damian, berdengung telinga. Dari jauh saja berisik luar biasa, lah ini malah dari dekat. Pokoknya kamu mesum, dasar muka-muka omong pedofil. Damian menggeleng cepat, menyadarkan diri dari sisa teriakan Hasya. Apa, kamu mau merhatiin badan aku lagi?
Hasya memeluk tubuhnya sendiri, menatap Damian penuh kewaspadaan. Telinga gue sakit, lo kira-kira dong. Udah tahu suaranya segede toa masih aja. Ya karena kamu ngeselin. Damian berdecak, hari ini Hasya sudah berani memotong perkataan berulang kali. Dulu-dulu mana berani, Damian bilang A Hasya ikut A. Tapi ini malah Damian yang bilang A Hasyanya bilang C. Makin pinter lo ngelawan sama gue, diajarin sama sok tahu pasti nih. Ajaran sesat. Ajarin diri sendirilah, harus mandiri dong. Ucapnya tersenyum sombong. Sok banget mandiri-mandiri, lihat kecoa teriakannya sampai kedengeran seisi rumah. Hasya menyengir, kan itu namanya ketakutan. Yang takut pasti sering teriak histeris, contoh nggak kayak dia tadi. Loh Bel. Bingung Hasya, ternyata belum cair juga otaknya yang beku. Damian berjalan ke samping pintu kamarnya yang tertutup rapat, mengangkat telepon dari maid di luar kalau saatnya makan siang. Bukan Bel, tapi deringan telepon. Ucap Damian, setelah selesai kembali menghampiri Hasya. Ayo bangun, makan siang udah siap. Hasya mendonggak, menatap jam dinding di kamar Damian yang memang sudah menunjukkan waktu makan siang. Kok aku nggak lihat ya kalau udah jam segitu? Terpesona sama wajah gue yang ganteng. Hasya mau bilang kepedean tapi yang Damian bilang bener. Nih tangan lo bikin gue kagum mulu, saking mungilnya pengen gue gigit sampai tulang-tulangnya. Kamu kira ceker? Ceker? Tanya Damian, ceker apaan sih? Hasya berhenti melangkah, agak kaget dengan pertanyaan Damian. Kamu nggak tahu ceker? Damian menggeleng, memangnya ceker itu benda apa? Damian kamu ini sehat apa sakit sih? Ceker itu makanan enak tahu. Heboh Hasya. Makanan? Tanya Damian, baru kali ini mendengar makanan dengan nama ceker. Ceker itu kaki ayam, enak banget. Kamu nih bisa dihujat sama para pecinta ceker kalau nggak tahu makanan enak ini. Damian menggeleng, Hasya jadi mau ngunsepkan. Soalnya dari banyaknya manusia yang dia temui, hanya Damian yang ajaib tidak tahu apa itu ceker. Padahal influencer TikTok selalu promosiin ceker, apalagi para konten kreator mukbang. Ini kayak aku ngomong sama yang bukan manusia. Lirih Hasya. Mereka sampai di meja makan yang seperti biasa terisi penuh dengan makanan, dan juga ada Abraham yang duduk termenung menatap semua hidangan lezat di atas meja. Pak! Sapa Hasya kagok. Abraham tidak menggubris dan itu sedikit menyinggung Damian. Duduk lama nyatanya Abraham tidak terlihat ingin membuka topik pembicaraan. Jadinya mereka makan dengan suasana hening dan canggung. Sementara Abraham sendiri, dia tidak tahu kalau sikapnya ini menyentil hati mungil Hasya dan juga ego Damian. Pikirkan hanya tertuju pada Sarah yang sekarang keberadaannya entah di mana, apakah masih di Aussie atau di negara lain. Seharusnya ini adalah sebuah kebahagiaan bagi keluarga Morgan karena si penghalang pergi dengan sendirinya. Tapi justru menjadi sebuah kesedihan. Baik itu bagi Abraham dan Manuel. Abraham bukan mencintai Sarah, tapi dia iba dengan semua yang wanita itu alami, dan Manuel yang merasa bersalah luar biasa hingga rasanya setiap napasnya terasa menyesakkan. Hasya dan Damian sendiri merasa bingung dengan perubahan sikap Abraham siang ini, perasaan pagi tadi masih baik-baik saja tapi kenapa sekarang terasa mencengkam. Tidak ada kuliah di Aussie. Damian dan Hasya serempak mengangkat wajah, menatap Abraham yang berkata seperti itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Apa maksud Papa? Kurang jelas, Papa bilang tidak ada kuliah di luar negeri. Katanya menaikkan nada suaranya, padahal Damian bertanya santai. Abraham meletakkan sendoknya kasar, bunyi bangku yang berdebat disertai suara langkah kaki menjauh. Damian mengepalkan kedua tangannya kuat, apa maksud perkataan laki-laki tua itu?
Jangan emosi. Tahan Hasya, kala Damian sudah siap berdiri untuk menyusul langkah Abraham yang semakin menjauh. Gue nggak bisa, apa maksudnya dia ngomong gitu? Semua pekerja yang berdiri berjejer tidak berani mengangkat wajah akan ketegangan yang terjadi di meja makan, bahkan dia sekalipun ikut bungkam padahal ikut bingung seperti yang Damian dan Hasya alami. Gue nggak ngerti sama pikiran. Nanti diomongin baik-baik, sekarang biarin dulu papa kamu nenangin diri. Hasya mengusap bahu Damian penuh sabar, menghalau emosi yang mudah sekali dipancing. Sementara di Aussie, Manuel menyuruh semua orangnya untuk mencari keberadaan Sarah yang jejaknya pun tidak ada. Kemana kamu Sarah? Jangan membuat saya merasa bersalah. Lirihnya. Di kediaman kakak Hasya. Tak lama Hasya telah berada di rumah Sang. Kenapa Sya? Kok kelihatannya sedih gitu? Kan seharusnya senang karena baru bertemu dengan pacar kamu itu. Ucap Daniel, dia perhatikan sedari tadi. Adik cantiknya ini terlihat lesu seperti tidak memiliki gairah untuk berbicara. Mas, Hasya pengen tahu dong kenapa tiba-tiba kemarin disuruh jauhan dulu sama Damian. Daniel terdiam sebentar, Mas nggak bisa kasih tahu sekarang, tapi intinya demi kebaikan kita semua. Hasya cemberut, kenapa sulit sekali? Tadi tiba-tiba Pak Abraham bilang untuk Damian jangan kuliah di Aussie, padahal kan kemarin-kemarin semangat banget. Daniel menyeritkan keningnya bingung, mendadak sekali. Kok bisa? Hasya kurang tahu Mas, makanya ini Hasya nanya sama Mas. Siapa tahu kan Mas tahu alasan kenapa Pak Abraham mendadak gitu. Daniel menggeleng pelan, astaga keluarga ini. Kenapa membuatnya makin sakit kepala dengan tingkahnya akan masalah yang tidak selesai-selesai. Mas, panggil Hasya. Kok melamun, ada masalah? Daniel menggeleng cepat, Mas cuma kecapean, maklum aja kerjaan lagi banyak-banyaknya. Istirahat, nanti Hasya buatin makanan supaya tidur dengan perut kenyang. Daniel terkekeh kecil, manis sekali adiknya ini. Tapi kayaknya ditunda dulu, soalnya Mas pengen makan bakso ini. Nggak apa-apa kan? Tanyanya lagi, tapi melihat cengiran polos itu. Sudah bisa ditebak, Hasya juga menginginkan bakso. Bisa tahu ya, kalau Hasya juga pengen bakso. Cengirnya. Daniel tertawa kecil, telepati. Katanya, Daniel mencari warung bakso yang kelihatan enak. Bukan salahnya ya, tapi mereka memang suka yang baksonya dijual pinggir jalan gitu. Lebih enak menurutnya daripada bakso yang ada di restoran-restoran mahal. Nah itu Mas, dulu Dinda sering jajanin Hasya makan di situ. Baksonya enak, gede, isinya daging semua. Yakin daging? Tanya Daniel ragu, pasalnya pedagang bakso sekarang banyakkan pakai daging yang kalian tahu sendirilah. 100% aman, aku sama Dinda kayak langganan di situ. Baksonya juga cepet banget habis, lihat yang makan rame banget. Daniel mengangguk mengerti, dia berhenti di pinggir jalan di mana parkiran dikhususkan. Makan di dalam mobil aja gimana, teduh juga ini. Daripada makan di sana, panas. Hasya menengok pada tenda penjual bakso yang memang penuh. Sudah ngantri dan kalau masuk pasti hawanya panas banget. Ya, di sini aja. Atau mau dibungkus bawa pulang? Tanya Daniel, melepaskan seat belt. Ih jangan, makan di sini aja enakan. Tapi Mas, makan di mobil biasanya harganya mahalan dikit. Daniel tersenyum manis, kamu ini, masih aja ngeraguin Mas. Mas punya uang ya? Kamu mau lanjut shopping di mall setelah makan bakso juga Mas bisa beliin kamu barang-barang yang kamu suka. Hasya tertawa, bukan meragukan sih. Dilihat dari penampilannya saja, kakaknya ini sudah termasuk pria matang yang diincar banyak wanita. Dinda contohnya, pakai nyuruh Hasya jodohin dia sama abangnya. Jangan lupa gorengan sama es campurnya Mas, enak banget soalnya.
Daniel melihat yang mengantri beli, kalau dia sendirian yang memesan pasti lama. Kamu bisa bantu Mas pesenin gorengan sama es campurnya, kayaknya antriannya lumayan makan waktu. Ya, Hasya yang pesen gorengan sama es campurnya. Ucapnya tersenyum. Nah ini, buat beli gorengan sama es campurnya. Ucap Daniel, memberikan uang 300.000 kepada sang adik. Uang Hasya masih ada Mas, ini enggak. Bentuk tanggung jawab Mas ini, ya kali kakaknya pelit sama adik sendiri. Ucap Daniel lalu segera keluar untuk mengantri memesan bakso yang kata Hasya sangat enak itu. Hasya tersenyum manis, nggak kebayang, cewek mana ya yang jadi kakak ipar aku nanti. Memperhatikan sang kakak yang rela panas-panasan dan mengantri panjang di tengah ibu-ibu membuat Hasya menahan tawanya. Tuhan seadil itu ternyata, kakaknya adalah kakak impian semua adik di dunia ini. Dan Hasya beruntung soal itu, dan juga beruntung masalah percintaannya karena mendapatkan seorang Damian yang tulusnya tiada duanya. Keluar dari mobil, Hasya akan membeli gorengan yang ada di sebelah penjual baksonya. Masih punya si abang bakso, tapi dikelola oleh anak buahnya. Es campurnya 2 sama gorengnya. Mau yang mana Neng? Tanya abang-abangnya. Semuanya, tapi bakso gorengnya tolong dibanyakin ya. Abang-abangnya tersenyum manis, dia mempersiapkan pesanan Hasya. Baru kali ini ada yang memesan tapi ceweknya manis begini, jadi lebih adem dari es campurnya kan. Hasya mengibaskan tangannya di depan wajah, panas sekali hari ini. Tapi dibandingkan dia, masih ada Daniel yang lebih panas. Udah panas ngantri, panas karena cuaca, panas karena uap kuah baksonya lagi. Hasya menoleh ke asal suara, dia menyipitkan mata karena kurang jelas melihat. Maklum, cahaya mataharinya keterlaluan terang. Darren. Baru kali ini, setelah sekiranya hampir 1 bulan Hasya tidak bertemu dengan Darren. Kini mereka bertemu lagi, di tempat makan favoritnya bersama Dinda. Darren tersenyum lebar, dia menghampiri Hasya dengan senyumannya yang secerah sinar matahari pagi ini. Nggak ngangka kita ketemu di sini, katanya. Hai. Sapa Hasya kagoklah anjir. Cowoknya udah pernah suka sama kita. Gimana kabar lo? Tanya Darren basa-basi, melihat Hasya yang kesulitan merespon karena panas. Darren menarik tangan gadis polos ini untuk berteduh sedikit. Gimana kabar lo? Tanyanya lagi. Aku baik, nggak ngangka kita ketemu di sini. Kamu sendiri, gimana kabarnya? Darren mengulum bibir ke dalam, menahan diri untuk tidak tersenyum semakin lebar. Baik, lebih baik sekarang. Hah? Bingung Hasya. Darren menggeleng cepat, lo kesini sama siapa? Sama Dinda? Hasya menggeleng, aku datang kesini sama. Lama kita nggak ketemu, gimana kalau ngobrol santai di kafe yang nggak jauh dari sini? Gue traktir. Hasya tersenyum seperti biasa, senyumannya yang menawan membuat hati Darren bergetar hebat. Nggak bisa, kamu lihat aku lagi antri es campurku. Darren meringis pelan, ya udah, gimana kalau makan di sini? Lo mau? Hasya menggeleng lagi dan itu membuat Darren jadi kehabisan akal untuk bisa mengobrol lebih banyak dengan gadis ini. Kenapa? Lo datang sama Damian? Dia nggak mungkin marah lah, kita kan temenan. Ya kali marah sama temen ceweknya sendiri. Ucapnya lagi. Bukan gitu, kata Hasya cepat. Aku nggak datang sama Damian kok. Melirik sedikit, senyum Darren tipis. Terus siapa, sama Dinda? Tanyanya. Hasya menggeleng lagi, aku datang sama Mas Daniel. Darren melotot kaget, belum setahun kita nggak ketemu dan jangan bilang lo udah nikah. Ih bukan gitu. Kesal Hasya, bisa tidak biarkan dulu dia selesai bicara baru disambung. Terus apa Sya,
kalimat lo bikin gue salah paham. Mas Daniel itu kakak aku. Ucap Hasya makin mengagetkan Darren. Apa? Lo lagi bercanda? Hasya, udah kan? Tanya Daniel, dia datang dengan 2 mangkuk bakso dan juga sambal serta teman-temannya itu. Darren menatap Daniel dengan tatapan menilainya, pria matang ini lebih mirip Sugar Daddy. Kenalin, ini kakak aku. Namanya Mas Daniel, Mas ini Darren kakak kelas aku di sekolah. Daniel balik menatap Darren penuh penilaian. Mana gorengan sama esnya, tangan Mas udah pegel. Daniel malas basa-basi, dia keburu lapar. Oh ini. Hasya membayarnya, pesanan sudah jadi sejak tadi cuma ya pedagangnya nggak enak kalau negur. Makasih ya bang. Aku duluan dulu ya, maaf. Ucap Hasya tersenyum pada Darren. Hasya dan Daniel segera melangkah ke mobil, mereka benar-benar lapar. Padahal hari masih sore, tapi perutnya tidak bisa diajak kerja sama. Anjir, cakep juga abangnya si Hasya. Lirihnya. Sementara itu di kediaman Damian. Apa maksud papa? Tanya Damian langsung pada intinya. Abraham terlihat sedih. Kamu tidak bisa melanjutkan studimu di Aussie Damian. Katanya. Tapi alasannya apa, mendadak tidak bisa. Damian butuh penjelasan lebih. Kamu hanya tidak bisa. Damian terkekeh ringan, jangan egois untuk kali ini, papa tahu kan kenapa Damian mau menerima tawaran Granva untuk kuliah. Sarah sudah pergi. Ucapnya memotong perkataan Damian. Abraham mengacak rambutnya frustasi, Mommy kamu sudah pergi, dia pergi tanpa bilang dan entah di mana dia sekarang. Dia bukan ibu gue. Ucap Damian tajam. Tapi dia. Jangan bahas, jangan sampai gue ngelewatin batasan lagi. Damian bingung sendiri dengan sikap Abraham. Dulu dia sangat mendukung saat Damian bilang tidak ingin memanggil Sarah dengan sebutan Mommy lagi karena Damian sudah tahu akan kebenaran kalau Sarah bukanlah ibu kandungnya. Tapi sekarang, kenapa marah saat Damian berkata tidak suka memanggilnya dengan sebutan semulia itu pada wanita rusak akhlak dan pikirannya? Kita bersalah Damian, seharusnya kita tidak membuat Sarah menderita seperti ini. Maksudnya? Damian bingung sendiri. Intinya kamu tidak bisa melanjutkan studi di Aussie. Keputusan sepihak Abraham tentu mengundang kemarahan Damian yang sejak tadi siang dia tahan. Lo nggak berhak. Ucapnya, menunjuk wajah Abraham. Gue mau kuliah dimanapun itu bukan urusan lo. Damian. Tegur Abraham. Jangan karena gue akhir-akhir ini luluh dan lo berharap bisa ngontrol kehidupan gue. Damian tersenyum sinis. Nggak akan pernah. Abraham menghela napas, dia ingin berbicara kembali tapi Damian sudah lebih dulu melangkah pergi meninggalkan ruang kerjanya. Kapan kamu bisa dewasa Damian? Lirihnya. Jadi kalau begini siapa yang salah, Damian atau Abraham atau mungkin Manuel?